Balance lah. Gua stamina, power, speed. Ya kalau lu mau fokus ke suatu ini kan boxing ya. Kan boxing gak cuma stamina. Kalau stamina doang lu lari aja lah. Ngapain boxing gitu. Boxing semuanya lah. Power, lari. Gua harap bisa les sampai ronde 3 biar penonton juga ya nggak kecewa lah, masa ronde 1 udah KO. Kasian juga mukanya. Izin. Main seadanya aja, nggak perlu yang cantik atau bagaimana, karena aku ya juga paham akan kemampuanku sendiri. Gitu loh. Jadi aku nggak mau yang terlalu muluk-muluk lah. Selamat datang di podcast HS Fighting Champ 2025. Masih bersama HS Arena, HS Berani Kita Beda, Fly Jaya, Awater, dan juga official partner hotel kita dari The Jogja dan The Malioboro Hotel. Di episode kali ini teman-teman, kita akan berbincang-bincang dengan fighter yang gak kalah seru dari episode sebelumnya. Langsung aja kalau gitu, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ivan. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Silahkan duduk. Dan kita akan memanggil lawannya Ivan pada besok tanggal 13 Desember. Inilah dia, Boy. Halo. Selamat sore, malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai teman-teman, guys, kiri kanan, aku ada pertanyaan yang sudah aku ambil dari berbagai macam sosmed kalian nih. Kita kan punya intel kita. Mungkin yang pertama untuk Ivan dulu. Untuk Ivan, apa yang membuatmu pede atau yakin untuk masuk ke ring tanpa pengalaman yang besar sebelumnya? Mungkin yang pertama tuh mental sih, Mas. Mental? Ya, aku bertekad untuk nurunin kurang lebih 6 kilo. 6 kilo? Dari 71 ke 65, karena nanti aku sama Boy bakal fight main di 65. Ketemu di 65, oke? Iya. Lalu yang kedua ya mental itu. Mental. Yes. Tahan dulu, jangan dikomentarin karena Anda juga punya pertanyaan sendiri. Kalau untuk Boy, pertanyaannya adalah kenapa kamu yakin bisa ngalahin Ivan yang kalau dari segi cara bermain atau apa ya istilahnya? Personalnya itu lebih tenang dibandingkan kamu. Ya karena gue udah ada basicnya sendiri sih, kayak emang gue nggak ada basic di boxing lah. Cuman tadi yang kayak Mas Ivan bilang mental. Gue udah ada mentalitas di bela diri, gue ada background di judo, dan ya gue selalu siap lah, always. Jadi ya walaupun gue baru di boxing, cuman dari segi mental, dari fisik apa segala macam gue udah siap. Dari tadi ngomongin mental, emang kira-kira mental kalian ini satu sama lain kayak gimana sih? Dari Mas Ivan dulu. Pendeskripsian mengenai mental ya. Iya. Mungkin dari yang pertama, aku bertekad buat nurunin 6 kilo itu tuh first time banget. Oke, drastis ya? Iya, baru pertama kali dan itu benar-benar ya adrenalinku dari yang pertama lah. Yang kedua, aku latihan itu tuh nggak nyampe 1 bulan, kurang lebih ya 1 bulan lah. Cuman 1 bulan itu tuh juga ya nggak full, paling seminggu 2 kali, 3 kali, kurang lebihnya kayak gitu. Dan mungkin ada latihan otodidak kayak skipping dan lain-lain, lari-lari lah segala macam. Dan itu yang bikin mentalku itu tuh menjadi terbentuk di situ. Kalau Mas Boy sendiri, mental sendiri menurutmu apa itu? Mental buat gua ya lu udah berani untuk masuk di ring itu udah membutuhkan mentalitas yang sangat luar biasa gitu. Gue salut juga sama Mas Ivan. Kita berdua udah berani mentalnya untuk berani masuk di ring, ditonton ribuan orang, berantem baku hantam di tengah-tengah ribuan penonton, apalagi live juga kan. Betul. Tapi dari segi persiapan, ya itu karena gue ada segi dari basic bela diri, judo. Makanya gue udah siap lah, kayak ya dari segi mental, fisik. Mental itu kan kayak pasti nggak semuanya punya gitu loh. Lu udah siap fisik, belum tentu siap mental. Betul. Jadi ya gue rasa kita berdua udah punya mentalitas yang sama standarnya. Kita udah siap untuk berani untuk fight di ring. Itu luar biasa sih. Oke, ini menarik banget nih.
Aku ada satu pertanyaan juga. Sebenarnya ini ngomongin soal teknis ya, lebih ke hal umum nih. Kalau untuk soal porsi latihan sendiri, Mas Ivan, itu berfokus ke latihan apa? Speed kah? Stamina? Kalau Power? saya lebih ke stamina sih mas, karena kalau masalah skill itu kan mungkin itu juga aku pun ada beberapa motivasi ya, dari TikTok dan lain-lain. Itu tuh melihat kayak skillnya tuh kayak gini dan aku pun juga di rumah pun sering buat kayak shadow segala macam gitu. Jadi ya kurang lebihnya aku tetap mau menunjukkan untuk stamina aku tuh yang harus diperbaiki. Gitu. Berarti lebih berfokus ke stamina. Stamina. Tapi kalau untuk power sendiri atau untuk speed dan lain-lain, apakah Mas Ivan ngerasa udah pede untuk ngelawan Boy besok di ring? Kalau ngomongin pede sih Mas. Itu udah jelas sangat-sangat pede. Boleh. Nah untuk Boy juga nih pertanyaan yang sama nih, dalam porsi latihannya yang Boy fokusin itu lebih ke apa nih? Gua fokus ke all around sih, harus balance lah. Gua stamina, power, speed. Ya kalau lu mau fokus ke suatu ini kan boxing ya. Kan boxing gak cuma stamina. Kalau stamina doang lu lari aja lah. Ngapain boxing gitu. Boxing semuanya lah. Power, lari, stamina semuanya lah. Harus dilatih itu. Berarti bisa dibilang latihan yang Mas Ivan fokuskan itu sebenarnya sedikit agak kurang tepat gitu ya. Ya kurang lah. Harusnya lu juga latihan power lah. Ntar pukulan lu gak kerasa di ring, gua juga aduh gimana? Tapi bisa jadi karena mungkin pukulannya Mas Ivan juga udah lebih oke powernya dibandingkan Boy. Itu juga kita lihat nanti. Berarti semuanya akan dilihat di pertandingan tanggal 13 Desember di Heina Sport. Nah, aku ada lagi pertanyaan nih. Kita coba sedikit berandai-andai kalau semisal besok pertandingan itu dimenangkan oleh Boy. Rencananya menang dengan cara apa lawan si Ivan? Tentunya gua main cantik aja lah. Gue tahu kita berdua masih sangat amatir dalam segi boxing ini. Ya main cantik lah, main poin. Gue harap bisa les sampai ronde 3 biar penonton juga ya nggak kecewa lah, masa ronde 1 udah KO. Kasian juga mukanya. Izin. Baik. Kalau Mas Ivan sendiri gimana? Ya kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke tetap ya bermain seadanya aja, nggak perlu yang cantik atau bagaimana, karena aku juga paham akan kemampuanku sendiri gitu loh. Jadi aku nggak mau yang terlalu muluk-muluk lah untuk di ring itu tuh gimana. Cuman pada akhirnya kan semua tergantung mental. Mental itu tuh pertama. Dan mungkin perihal skill dan lain-lain itu tuh kurang lebihnya ya tetap ada untuk harus dikembangin. Cuman mental itu tuh nomor 1, karena kan aku baru first time nih di ring dan lain-lain. Apalagi itu pun juga mungkin bisa demam panggung atau gimana gitu kan. Grogi. Ya entah grogi dan lain-lain. Mungkin dari yang pertama yang harus aku unggulin itu tuh lebih ke mental dulu sih. Mas Ivan ini jawabnya keinget waktu preskon yang pertama ya, dia selalu slow, santai gitu kan, dengan bisa dibilang kebudayaan Jawanya yang sangat kental banget dari Mas Ivan. Jawa nih. Itu kan. Teman-teman kalau lupa boleh langsung aja lihat di highlight preview preskon yang pertama ya. Sebelum kita lanjut, aku mau terima kasih juga buat sponsor yang udah support acara hari ini di HS Arena. HS Brand kita beda, Fly Jaya, Awatar, dan juga untuk official partner hotel kita dari The Jogja dan The Malioboro Hotel. Sebelum terakhir, aku pengen tahu dong, kalian saling menilai satu sama lain. Kalau untuk Mas Boy sendiri, melihat Ivan, keunggulan apa yang kira-kira Ivan ini punya gitu? Nilai plusnya Ivan ini apa nih? Plus gitu? ya? Yes. Nilai plusnya gue sangat respect sekali sama Mas Ivan, walaupun kita berlawanan di ring, di luarnya kita tetap saling menjaga relasi. Mentalnya sih sangat oke dia. Maksudnya dia dengan gue yang udah ada basic di bela diri, dan lari dan stamina apa segala macam, dia yang bener-bener masih pemula, dia sangat berani untuk masuk di ring gitu loh. Itu plusnya dia, mentalnya oke banget, salut gue. Kalau Mas Ivan sendiri lihat Boy ini sosok yang apa nih untuk nilai plusnya nih? Jelas ya, atlet judo, pelari culture. Ya, ya dua itu mungkin suatu hal yang pernah
dialami sama dia ya. Dan sedangkan aku sendiri itu ya mungkin seperti apa yang disampaikan dengan Mas Boy sendiri tadi. Jadi ya mungkin keunggulannya cuma di itu aja, dan mungkin secara pengalaman pun juga lebih dari Mas Boy daripada saya. Tapi ya kalau masalah di ring nanti beda lah. Oke, semua akan dibuktikan di atas ring besok ya teman-teman. Mau yang mentalnya besar, mau yang mentalnya kecil, pembuktiannya tetap ada di ring tanggal 13 Desember di Heina Sport Heina Area. Mungkin itu aja. Oh ya, hampir lupa. Terakhir, mungkin dari siapa dulu nih? Silakan. Ada yang mau disampaikan nggak buat tim sponsor, keluarga, pacar, keluarga, musuh juga boleh, kayak gitu. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Ya. Terima kasih buat teman-teman semua, keluarga dan pacar khususnya teman-teman ya. Intinya buat teman-teman keluarga, pacar yang deket banget sama aku, itu aku terima kasih banget udah saling support, bener-bener support banget. Ya mungkin dari yang pertama karena ibu saya itu tuh awalnya nggak merestui. Oh gitu. Iya. Sempet ada halangan di keluarga. Iya, awalnya nggak merestui. Lalu aku menjelaskan negosiasi gini gitu. Ini ajangku untuk pewadahanku daripada aku nakal di luar. Kan mumpung ada pewadahan juga, jadi ya aku minta restunya gitu. Jadi ya alhamdulillah direstui juga, direstui sama pacar dan sama ya mungkin ketika aku menang mungkin aku akan apa ya, intinya kemenanganku ini tuh untuk almarhum bapak saya. Oke, berarti kalau kayak gitu ada banyak yang harus diunggulkan ya di sini ya untuk menjadi juara gitu. Oke, jadi buat ibunya Alfian nih, anaknya izin, dia sudah minta restu tuh. Mungkin Boy silakan, ada yang mau disampaikan? Oh ya, kalau buat gue sebelumnya terima kasih banyak buat keluarga terdekat gue, teman-teman gue yang udah saling support ke gue. Ya intinya gue nggak akan ngecewain kalian, apapun hasilnya nanti. Semoga gue bisa membanggakan kalian semua, keluarga, teman-teman gue, dan ya sih, udah pasti menang lah, lihat aja. Oke, kalau kayak gitu. Jadi teman-teman semua buat yang penasaran bisa langsung aja datang dan beli tiketnya di Instagram kita. Jangan lupa tanggal 13 Desember 2025. Bisa juga dilihat di RCTI Plus pay-per-view 29.000 aja. Oke teman-teman, thank you. Mas Ivan, sukses di ring. Boy, sukses di ring. Thank you, Mas. Yes, kalau kayak gitu langsung aja saksikan video-video yang lain. Sampai jumpa di konten yang akan datang. Bye-bye.